Assalamualaikum. Ohayo, konnichiwa. Masyarakat Pak Prabowo, gimana? Masih suka main HP sambil ngecas nih? Awas meledak loh ya. Apa sih yang di-scroll-scroll terus? Matanya nggak pegal apa? Mending nontonin channel ini. Kembali lagi sama aku, Vita Lavita, di channel Papan Hijau. Channel terkece, terbaik dalam mengulas film-film dunia. Kali ini kita mau bercerita tentang sebuah film yang menceritakan tentang seorang pensiunan gangster yang disegani di Korea. Tapi tiba-tiba dia harus menunjukkan lagi keganasannya karena istri tercintanya diculik. Film ini diperankan oleh sugar daddy-nya aku nih, yang bernama Ma Dong Seok atau nama bekennya Don Lee. Gak usah lama-lama lagi, siapkan posisi nyaman, pasang headsetnya, 3, 2, 1, mulai! Scene diawali dua orang yang bersahabat bekerja sebagai kuli di TPI atau tempat pelelangan ikan di Korea yang bernama Dong Chul dan Jong Sik. Kalau yang mukanya ngeselin ini adalah bos tempat pelelangan ikan ini yang bernama Ketua Kang. Ketua Kang ini orangnya sangat kasar, semena-mena kepada karyawannya, juga suka menunda-nunda gaji orang. Tipikal bos-bos dolim gitu. Gaji kalian suka ditunda juga nggak? Siapa tuh bosnya? Kasih tahu sama aku, biar aku garuk pakai garpu. 지들 맘대로 여기는 싹 다 리모델링. 수고해. Suatu ketika, Dong Chul dan Jong Sik ini bertemu teman lamanya yang sudah sukses dan ditawarkan untuk ikut berinvestasi di bisnis kawan lamanya ini. Bisnis yang dimaksud adalah berinvestasi di kepiting raja dari Alaska. Kawan lamanya ini mengatakan bisnis ini sangat menguntungkan dan harganya sangat mahal di pasaran. Cuman perlu modal besar untuk berinvestasi di bisnis ini. Tapi lumayan besar juga nih, sekitar 200-300 dolar per ekornya. Awalnya Dong Chul dan Jong Sik ini sempat ragu untuk join di bisnis ini karena dia sudah sering tertipu dalam dunia bisnis investasi. Diiming-imingi bisa jadi orang kaya mendadak, tapi yang ada malah ketipu terus. Tapi karena udah gak ada pilihan lain dan utang juga banyak di mana-mana, kan gak mungkin cuma mengandalkan penghasilan kuli di pelelangan ikan. Akhirnya mereka setuju. Dan uang yang diinvestasikan adalah 100.000 dolar. Lumayan gede loh itu. 예, 확실히 났습니다. 유럽에서 찾아왔구만. Kemudian scene berpindah. Nah, ini dia istri tercintanya Dong Chul yang bernama Jisoo. Cantik loh kakak ini, mirip aku tengok. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Saat sedang pulang menuju rumah, Dong Chul bercerita kepada istrinya terkait temannya tadi yang sudah sukses di bisnis kepiting raja. Ya, itu kayak cek-cek ombak gitulah. Antusias nggak ini bininya mendengarnya? Tapi begitu mendengar kata investasi, istrinya langsung marah karena mereka dulu sempat ketipu dalam soal investasi gitu kan. Padahal seperti yang kita tahu tadi ya, bahwa si Dong Chul sudah menginvestasikan uangnya 100.000 dolar ke teman yang tadi. Shh, tapi jangan kalian bilang-bilang sama bidiknya ya, kita-kita aja nih yang tahu. Sewaktu lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba mobil mereka ditabrak dari belakang. Dong Chul sempat menghampiri supir yang menabrak. Si supir memberikan kartu nama asuransi kepada Dong Chul dan memberikan sejumlah uang kepadanya sebagai ganti rugi, biar cepat aja gitu kan. Tapi karena memberikan uangnya itu kayak meremehkan, dilempar kayak gitu pula, emosi lah si Jisoo ini kan. Turun dia dari mobil dan dimarahinya lakinya si Dong Chul itu. Dia juga memarahi supir tersebut karena telah meremehkan dan menghina suaminya. Jadi walaupun mereka miskin, harga diri tetap tinggi bos. Melihat kejadian itu, bos si supir yang bernama Kitae keluar dari mobil dan menghajar supirnya tersebut. Kemudian meminta maaf kepada Dong Chul dan juga Jisoo. 저거든요? 죄송합니다. Melihat bosnya menghajar supirnya ini, Dong Chul dan istrinya pun akhirnya memaafkan mereka dan membiarkan mereka pergi. Tapi ada sesuatu yang aneh pada saat Kitae melihat Jisoo. Seperti aura-aura cowok mesum gitu gak sih? Kayak kamu. Iya, kamu yang lagi nonton. Nanti kita bakalan tahu sih kenapa ekspresi Kitae seperti itu. 저는
Lanjut, keesokan harinya, Dongchul menghampiri bosnya di pelelangan untuk meminta uang gajinya. Tapi bosnya ini memang kurang ajar ya, zolim kepada karyawan. Dia ngasih sih gajinya si Dongchul, tapi cuma sekitar 30% doang. Ya kalau mau terima ambil, kalau enggak silakan mengundurkan diri. Kurang ajar banget ya bosnya ini. Tapi ya udahlah, Dongchul pun akhirnya menerima, nggak ada pilihan lain. Mau gimana lagi coba? 나랑 일을 안 할 거야? Kemudian Dongchul menerima telepon dari kawan lamanya itu yang sempat dia investasikan uang kemarin bahwa kapal yang mengangkut kepiting Alaska itu memasuki perairan Cina dan ditahan oleh otoritas pemerintah Cina karena hubungan bilateral antar negara. Dan cuma Presiden Prabowo, Presiden Korea maksudnya, yang dapat membebaskan itu. Mendengar hal tersebut, Chon Sik pun kecewa berat. Karena memang dia sendiri juga ikut menyumbangkan uang ke investasi tersebut. Ya wajar lah ya dia kecewa, namanya juga manusia ya kan? Apakah itu cuma alasan? Yuk kita tonton sampai selesai. Kemudian karena sudah mendapatkan uang dari ketua Kang, malam harinya Dongchul mengajak istrinya makan malam di restoran mewah, yang mana restoran itu menghidangkan kepiting raja dari Alaska. Tujuan Dongchul mengajak istrinya ke sini adalah supaya dia bisa jujur bahwa dia sudah menginvestasikan uang sebesar $100.000 kepada kawan lamanya itu. Ya, yang kayak biasa dilakukan bapak-bapak lah. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kelakuan. Sebenarnya cita-cita sederhananya hanya ingin istrinya naik mobil Mercy dan dipanggil Nyonya. Setelah mendengar perkataan jujur Dongchul, istrinya malah marah besar kepada dirinya. 사모님 소리 듣게 해주고 싶어. 내 소원이야. 아니 꽃게가 아니라 킹크랩 말이죠. 뭐? 이러? Jisoo langsung pulang meninggalkan Dongchul di restoran tersebut. Setelah sampai apartemen, ada sedikit sih penyesalan Jisoo karena tadi udah marah-marah sama suaminya. Ya bagaimanapun yang dilakukan suaminya itu adalah untuk membahagiakan dirinya. Dia pun ngechat suaminya dan meminta maaf, juga menunggu Dongchul pulang. Pada saat perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba ada sedikit macet karena ada orang yang sedang bongkar muat barang di pinggir jalan. Tampak mencurigakan sih. Di sisi lain, seseorang datang ke apartemen Jisoo. Ternyata itu adalah Ki-taek dan anak buahnya. Betapa takut dan terkejutnya Jisoo. Dan akhirnya ia pun diculik. Tak berapa lama kemudian, Dongchul tiba di apartemen mereka. Ia sangat kaget dan panik melihat istrinya ternyata tidak ada di tempat dan kondisi apartemen mereka berantakan. Kemudian Dongchul melaporkan ke kantor polisi terkait kejadian penculikan istrinya. Tapi nggak beda jauh ya sama negeri Konoha. Kan ada hashtagnya tuh, percuma lapor polisi. Kan persis ya kayak negara Konoha. Bukan negara kita loh ya. Negara kita tuh polisinya pengayom masyarakat loh. Lanjut, begitu keluar dari kantor polisi, tiba-tiba Dongchul ditelepon oleh seseorang. Ya, yang menelponnya adalah Ki-taek, orang yang menculik istrinya. Mereka pun membuat pertemuan di sebuah restoran belut. 네, 이 자리입니다. Begitu sampai di sana, telepon yang ada di atas meja yang sudah diresop berbunyi. Ki-taek mengatakan bahwa dia meninggalkan sebuah tas di tempat itu. Dan isi dari tas tersebut adalah sejumlah uang yang begitu besar. Ternyata Ki-taek bermaksud membeli si Jisoo dari Dongchul. Jadi kayak sogokan gitu ya, istri lu gua beli, gua bayar nih, gua kasih uang, tapi jangan lapor polisi. Emang tai si Ki-taek ini, emosi aku. Tapi karena Dongchul bukan kayak cowok-cowok kebanyakan, dia tidak bisa menerima hal itu dan memberikan uang tersebut ke kantor polisi sebagai barang bukti dengan harapan polisi bisa mendapatkan petunjuk lebih banyak lagi. Tapi tetap aja karena polisi Korea mirip-mirip dengan polisi Konoha, tetap aja tuh nggak ada petunjuk lebih lanjut.
Hampir putus asa dan hilang harapan, tiba-tiba Chon-sik menelepon Dong-chul memberitahukan bahwa dia punya teman detektif swasta yang jago dan ahli dalam menemukan orang yang hilang. Tapi biayanya lumayan besar, sementara uang dari si penculik tadi sudah diserahkan ke kantor polisi. Tidak ada pilihan lain, Dong-chul berangkat ke pelelangan dan menemui bosnya untuk meminta sisa gajinya. Aura-aura gangsternya pun muncul kembali nih. Bosnya sempat berniat untuk tidak memberikan sisa gajinya dan menyuruh anak buahnya untuk mengusir dan menghajar Dong-chul. Tapi disikat semuanya sama si Dong-chul. 내 돈 가지고 와 빨리. Dan akhirnya bos yang keparat ini nih memberikan sisa gajinya Dong-chul. Memang harus diberi pelajaran dulu nih kayaknya biar paham gitu kan. Seperti apa sih masa lalu si Dong-chul dan bagaimana dia dulu ternyata seorang gangster yang ditakuti di Korea. Nanti kita akan ceritakan lebih lanjut ya, tonton aja terus. Soalnya si Ki-taek ini salah orang nih. Keesokan harinya, Dong-chul dan Chon-sik menemui si detektif swasta yang dimaksud. Dengan uang sisa gaji dari pelelangan, si detektif swasta ini pun bersedia membantu. 내일까지요? 아니 오늘 내일까지 찾을 수 있겠어요? Dimulai dari mereka melacak CCTV siapa orang yang mengantarkan uang yang ada di dalam tas ke restoran belut kemarin. Setelah mendapat nomor polisinya, si detektif swasta ini pergi ke kantor polisi lalu lintas dan menyamar menjadi jaksa untuk mencari tahu siapa pemilik nomor polisi mobil tersebut. 이게 어떻게 되세요? 팀장입니다. 카니발. Begitu dapat informasi, mereka bertiga bergegas menuju ke tempat si pemilik mobil yang dimaksud. Ternyata mobil dengan nomor polisi yang dimaksud adalah milik seorang bandar judi yang tersembunyi di Korea. Dan bos yang di tempat ini ternyata adalah seorang wanita. Mereka pun bertanya, siapa orang yang telah menyewa mobil dengan nomor polisi yang mereka cari? Nomor polisi yang mengantarkan uang itu maksudnya. Tapi ya nggak mungkin ya langsung dikasih tahu kayak gitu aja tanpa imbalan. Yang mana juga wanita ini adalah seorang mafia. Istilahnya lo siapa nanya-nanya ke gue? Wani Piro gitu ya kan? Dia memanggil anak buahnya dan mengusir mereka bertiga dari tempat tersebut. Awalnya si detektif swasta ini sempat so-soan mau maju sendirian menghajar anak buahnya dari si wanita ini. Lalu apa yang terjadi? Ya babak belur lah ya kan, karena Dong-chul pun maju dan menghajar mereka semua. Akhirnya setelah melihat anak buahnya dihajar semua, si wanita ini pun memberikan kartu nama dari orang yang menyewa mobil mereka. Ketakutan dia ya kan? 자세하게 친절하게. Dalam perjalanan keluar dari tempat tersebut, Chon-sik menjelaskan kepada detektif swasta ini bahwa Dong-chul ini dulunya adalah seorang gangster yang ditakuti di Korea dan berubah atau bertobat setelah menikah dengan Jisoo. Dia dulu dijuluki banteng dan terkenal dengan pukulannya yang mematikan. Saking mematikannya, dengan pukulannya dia bisa menumbangkan seekor sapi. Bahkan berita-berita pembunuhan yang biasa terjadi di Korea, Dong-chul lah orang yang melakukannya. Jadi si Ki-taek ini sebenarnya berurusan dengan orang yang salah. Dia pasti akan dikejar sampai mati. Lalu si detektif swasta ini mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang pernah mengalami kejadian seperti ini sama seperti Dong-chul, yang mana istrinya diculik sedangkan dia dikasih uang. Jadi kayak jual beli istri gitu ya. Dengan cepat mereka menghampiri orang tersebut. Orang ini bercerita bahwa dia pernah mengalami apa yang dialami oleh Dong-chul. Istrinya diculik dan dia sendiri dibayar. Ternyata banyak suami-suami yang mengalami nasib yang sama. Ada yang sedih pada saat istrinya diculik dan ada juga yang senang karena mendapatkan banyak uang. 왜 내 눈에는 씨발 무슨 말씀이신데? 그러고 있네. 이런 생각밖에 안 들까? 너 후원할게. 예뻐서 돈 되겠다 싶으면 어떻게 해서든 돼. 아무튼 팔아먹고요. 건강해서 돈 되겠다 싶으면 될 게 없다는 그런 또
Setelah menceritakan semuanya, orang ini memberikan informasi-informasi yang dia punya kepada Dongchul. Sedangkan dia langsung bunuh diri, lompat dari gedung rumah sakit. Karena pasti mati juga, dibunuh oleh si Kitae. Jadi mending ya bunuh diri aja. Mungkin menurutnya lebih terhormat, menurutnya lo ya. Kartu nama yang dikasih orang tadi ternyata sama dengan kartu nama perusahaan asuransi yang didapatkan Dongchul pada saat mobilnya ditabrak dari belakang kemarin. Masih ingat nggak? Tanpa menunggu lama, Dongchul pun langsung bergegas ke tempat itu. Lalu Dongchul memaksa anak buah Kitae untuk memberitahu di mana keberadaan Kitae. Karena tidak mau menjawab, anak buah Kitae pun disekap oleh mereka. Kitae mengetahui hal tersebut lewat CCTV perusahaan asuransi miliknya itu. Kitae pun langsung menelepon anak buahnya itu dan ingin berbicara dengan Dongchul. Kitae kesal karena baru kali ini ada suami yang istrinya diculik bisa mencari sampai sejauh ini. Kitae pun mengajak Dongchul untuk barter. Dongchul disuruh Kitae untuk membunuh anak buahnya itu. Kalau tidak, maka Jisoo akan dibunuh. Karena takut istrinya dibunuh, Dongchul pun mencekik anak buah Kitae sampai mati dan Jisoo pun selamat. Ternyata Dongchul memiliki teknik mencekik dengan cara menyumbat arteri darah sehingga seseorang menjadi pingsan saja, nggak jadi meninggoy. Dan begitu ubun-ubunnya disayat sedikit, maka anak buah Kitae pun sadar. Jadi nggak benar-benar dibunuh ya, cuman pura-pura aja supaya istrinya nggak dibunuh Kitae. Karena merasa utang budi ke Dongchul karena nggak jadi dibunuh, dia juga merasa dihianati oleh Kitae. Anak buah Kitae ini pun menceritakan semuanya kepada Dongchul, di mana Kitae ini menawan para sandera yang akan dijual. Jadi memang pekerjaan si Kitae ini adalah perdagangan manusia. Dengan cepat, Dongchul pun berangkat ke tempat yang dimaksud. 이거 빨리 움직이자. Ya, sesampainya di sana, seperti film-film action pada umumnya, sudah pasti banyak penjaga. Satu persatu anak buah Kitae dihajar oleh Dongchul. Dan kebetulan malam ini adalah momen memindahkan para tawanan dari tempat tersebut disebabkan anak buah Kitae yang tadi sudah tertangkap. Jadi Kitae khawatir akan bocor ke polisi. Seperti biasanya juga pasti ada beberapa anak buah bos mafia yang jago bertarung. Di sisi lain, Chong-sik dan temannya membantu dari luar untuk menghajar anak buah Kitae yang lain. Setelah dicek, ternyata Jisoo tidak ada di mobil rombongan para tawanan yang akan dipindahkan. Kemudian polisi pun datang ke tempat tersebut. Seperti polisi India nggak tuh, datang selalu pada saat udah nggak berdaya semua para penjahatnya, tinggal borgol dan tangkap. Lalu Dongchul sangat kesal karena istrinya tidak ada di sana. Lalu ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat hampir keluar, tiba-tiba Dongchul berpapasan dengan sebuah mobil. Pucuk dicinta, Jisoo pun tiba. Pas banget nih, ternyata mobil tersebut ada si Jisoo. Dongchul pun langsung mengejar. Kejar-kejaran dan tabrak-tabrakan pun terjadi. Hingga akhirnya mobilnya Dongchul terlempar ke bawah jalan. Melihat kejadian tersebut, Kitae tidak tinggal diam. Dia mengejar Dongchul dengan kapak, dengan maksud akan membunuh Dongchul. Karena gara-gara Dongchul bisnisnya jadi kacau balau. Tapi bukannya membunuh Dongchul, malah dia yang dihabisin oleh si Dongchul kerak.
너무하네. 그만. Setelah puas menghajar Kitae, Dongchul segera menghampiri istrinya. Istrinya masih tidak menyangka bahwa suaminya yang miskin dan suka mengecewakan ini ternyata berhasil sampai sejauh ini untuk menyelamatkannya. Tangis haru dari Jisoo pun bisa kita lihat ya. 내가 너무 늦었지. Kitae dan anak buahnya pun ditangkap polisi. Berita tentang perdagangan manusia langsung viral di TV. Bersamaan juga terdengar berita bahwa kapal yang membawa kepiting Alaska kemarin yang diinvestasikan oleh Dongchul dan Jongsik berhasil dilepaskan oleh pemerintah Cina lewat negosiasi yang dilakukan oleh Presiden Korea. Akhirnya investasi Dongchul membawa hasil. Dia membuka restoran mewah. Dia juga berhasil membuat istrinya bisa naik mobil Mercy dan juga dipanggil Nyonya sesuai yang diharapkannya. Dan film pun mamat. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah terkadang apa yang dilakukan oleh lelaki untuk membahagiakan pasangannya selalu dianggap remeh dan mengecewakan. Padahal itu dilakukan semata-mata untuk membahagiakan pasangannya. Kayak si Dongchul ini nih, kalau sudah berhasil kan istrinya juga yang senang. Tapi kalau gagal, ya merepet juga bininya. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Masih dikit aku tengok subscribe.